warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai hikayat Panji Semirang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Cagar Arum. Perkenalkan, nama saya Naila Ayu Azhara. Perkenalkan, nama saya Humaydi Ahmad. Selanjutnya, saya akan membacakan cerita hikayat Panji Semirang. Dua buah kerajaan dari dua orang kakak beradik, Ratu Daha dan Ratu Kuripan, merupakan dua hal jauh berbeda. Ratu Daha, saudara yang tertua, ialah seorang tokoh manusia yang tidak teguh pendiriannya. Setiap kali ia dapat mengubah pendiriannya karena hasutan selirnya Padukaliku, Ibu Galung Ajeng. Apalagi setelah Ibu Cendrakirana meninggal dunia karena papai beracun yang diberikan Padukaliku. Untuk mendinginkan kemarahan raja, Padukaliku mencarikan guna-guna sehingga kasih raja berpindah kepadanya. Galung Ajeng dimanjakan. Dalam semua hal ia ingin didahulukan. Adiknya, Raja Kuripan, merupakan seorang tokoh yang berhati-hati dalam segala tindakannya. Tak putus dari berpikir panjang lebar sebelum ia berbuat sesuatu. Putranya hanya seorang, yaitu Raden Inu Kertapati, yang akan dipertunangkan dengan putri saudaranya Galuh Cendrakirana. Saudaranya yang lain adalah Ratu Gageleng. Ia berputra seorang pula, Raden Singamentri, yang suka dipuji dan disanjung. Segala-galanya akan diberikan asal ia dipuji dengan seorang yang tampan dan gagah, yang melebihi orang lain. Saudaranya yang seorang lagi ialah Biku Gandasari, seorang perempuan menyisihkan diri dari keduniawian dan bertapa di Gunung Wilis. Pada suatu seketika, Raden Inu mengirimkan dua buah boneka, sebuah daripada emas yang dibungkus dengan kain biasa, sedang yang lain daripada perak tetapi dibungkus dengan kain sutra yang mahal harganya. Tentulah Galuh Ajeng yang dapat memilih lebih dahulu, dan tentu pula ia akan memilih apa yang terbungkus dengan kain sutra itu. Setelah ia mengetahui bahwa boneka Cendrakirana terbuat daripada emas, ia merajuk kepada ibu dan ayahnya untuk ditukar. Tetapi bagaimanapun juga ayah memaksanya, namun boneka emas itu tak juga diserahkan oleh Galuh Cendrakirana. Kemarahan ayahnya timbul sehingga rambut Galuh Cendrakirana diguntingnya. Sejak itulah ia merasa bahwa hidup di istana merupakan hidup di bara api. Apalagi sudah ternyata bahwa ayahnya telah membencinya. Pada suatu malam, ia melarikan diri dengan ibu tirinya, selir raja yang pertama, Mahadewi, bersama-sama dengan dua orang pengiringnya, Ken Bayan dan Ken Sengit. Di daerah antara perjalanan Daha dan Kuripan, ia mendirikan sebuah keraton sedang namanya diubah dengan Panji Semirang Asmarantaka. Begitu juga dengan dua pengiringnya menyamar pula sebagai seorang laki-laki dan namanya pun berubah. Ken Bayan dengan kuda perwira, sedang Ken Sengit dengan kuda peranca. Kerajaan baru itu makin besar karena keberanian kedua orang pengiring Panji Semirang yang merampas harta benda orang yang lalu di situ. Utusan Raja Kuripan ke Daha dapat pula dikalahkan, sehingga Raden Inu sendirilah yang datang untuk menuntut balas. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Raden Inu melihat wajah Panji Semirang, ia terpesona dan tak kuasa pula untuk menuntut balas. Malahan terjadi suatu persahabatan. Dengan demikian, Raden Inu dapat meneruskan perjalanannya ke Daha untuk melangsungkan perkawinannya dengan Galuh Cendrakirana. Bukan kesenangan dan kegembiraan, tetapi penyesalan dan kekecewaan yang didapatinya. Di Daha, karena Galuh Cendrakirana sudah tak ada di sana, walaupun demikian, perkawinan itu dilangsungkan juga dengan Galuh Ajeng, karena permintaan yang keras dari ibunya. Padukaliku kepada Ratu Daha. Perkawinan itu tidak membawa kebahagiaan kedua belah pihak, karena tak ada benih cinta dan senang yang tertanam di dalamnya. Malahan Raden Inu mulai curiga bahwa Panji Semirang itu ialah kekasihnya, Galuh Cendrakirana. Daha ditinggalkannya untuk menyusul Panji Semirang di kerajaan baru itu, bersama-sama dengan 3 orang pengiringnya, Guru Jekartala, Persanta, dan Punta.
Kekecewaan yang kedua tak dapat pula ditolaknya. Kerajaan baru itu sudah kosong. Panji Semirang dengan pengiring-pengiringnya telah meninggalkan tempat itu menuju Gunung Wilis, tempat pertapaan dirinya. Raden Inu hanya mendapatkan Mahadewi yang tidak dibawa dalam perjalanan pindah karena sudah tua. Ia didapatinya sedang menangis. Perkataannya yang keluar mengatakan bahwa Panji Semirang memanglah Galuh Cendrakirana, putri Ratu Daha. Setelah Mahadewi diantarkan ke Daha kembali, berangkatlah Raden Inu menyusul kekasihnya dengan nama samaran Panji Jayeng Kusuma. Dalam perjalanannya, Panji Semirang meninggalkan pakaian laki-lakinya. Puspajita dan Puspasari, kedua putri pemberian Raja Mentawan yang kalah perang terkejut. Mereka baru mengetahui bahwa Panji Semirang adalah seorang perempuan. Setelah merintis hutan dan gunung, sampailah mereka ke pertapaan Biku Gandasari di Gunung Wilis. Mereka disambut dengan ramah tamah. Beberapa hari mereka tinggal di pertapaan itu. Pada suatu hari, Biku Gandasari menyampaikan kata kepada kemenakannya. Bahkan, cita-citanya akan sampai juga kalau ia pada hari itu berangkat meninggalkan pertapaannya dan menyamar sebagai seorang gambus atau penari. Panji Semirang dan pengiringnya mengenakan pakaian laki-laki lagi. Galuh Cendrakirana mengubah namanya lagi dengan Gambuh warga Asmara. Banyak sudah negeri yang didatangi dan di mana-mana Gambuh mendapat sambutan yang hangat. Akhirnya sampailah mereka ke Gageleng, kerajaan pamannya. Di daerah itu mereka mempertunjukkan kegambuhannya. Dalam perjalanannya, Raden Inu atau Panji Jayeng Kusuma sudah beberapa hari tinggal di kerajaan Gageleng. Raden Inulah yang menambah menggilakan Raden Singamentri yang gila sanjung dan dipuji itu. Banyak pegawai istana. Selanjutnya kita akan membahas urutan teks hikayat Panji Semirang. Yang pertama ada orientasi pada paragraf 1 dan 2. Yang kedua ada urutan peristiwa pada paragraf 3 sampai 4. Yang ketiga ada komplikasi pada paragraf kelima. Yang keempat ada revolusi pada paragraf 6 sampai 10. Yang kelima ada koda dari paragraf 11 sampai 15. Selanjutnya terdapat 8 unsur intrinsik pada teks hikayat Panji Semirang. Berikut unsur intrinsik yang terdapat pada teks hikayat Panji Semirang. 1. Tema. Tema hikayat ini adalah kedengkian. 2. Latar. Terdapat beberapa latar diantaranya. Latar tempat yaitu kerajaan negeri Daha dan hutan. Latar waktu yaitu siang, sore, dan malam hari. Latar suasana yaitu mengkhawatirkan dan membahagiakan. 3. Alur. Alur dalam teks hikayat ini menggunakan alur maju karena cerita tersebut disusun secara berurutan dari awal cerita hingga akhir cerita. 4. Tokoh diantaranya Galuh Ajeng, Galuh Cendrakirana, Padukaliku, Raden Inu Kertapati, Raja atau Ratu Kuripan, Raja atau Ratu Gageleng, dan Raden Singa. Selanjutnya penokohan. 1. Galuh Ajeng yang berwatak jahat, iri hati, dan licik. 2. Cendrakirana yang berwatak lemah lembut, sopan, dan baik hati. 3. Padukaliku yang berwatak jahat, pendendam, licik, dan mudah iri hati. 4. Sang Ratu yang bersifat baik dan penyayang. 5. Sang Nata yang bersifat baik dan bijaksana. 6. Menteri yang bersifat jahat dan pantang menyerah. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang berperan sebagai pengamat. Selanjutnya ada amanat. 1. Sebaiknya janganlah sampai kita menjadi orang yang mendendam dan mudah iri hati. 2. Sudah seharusnya kita menamakan sifat baik, lemah lembut, dan berusaha bertingkah laku santun. 3. Janganlah kita memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Janganlah mencelakakan orang yang selalu berbaik hati pada kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu gaya bahasa, yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik karena terdapat kata-kata arkais yaitu merajuk,
permaisuri, dan tampuk. Setelah pemaparan unsur intrinsik pada hikayat Panji Semirang. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks hikayat Panji Semirang. Di antaranya satu, kata arkais. Kata arkais merupakan kata yang sudah jarang atau tidak pernah digunakan masa sekarang. Biasanya menggunakan bahasa Melayu yang sudah lampau. Pada hikayat Panji Semirang, kata arkaisnya yaitu meraju, permaisuri, tampuk, dan lain-lain. 2. Konjungsi temporal. 1. Setelah. Contoh setelah. Setelah ia mengetahui bahwa boneka cendera terbuat daripada emas, ia meraju kepada ibu dan ayahnya untuk ditukar. 2. Sebelumnya. Contohnya, tak putus dari berpikir panjang lebar sebelum ia berbuat sesuatu. 3. Selanjutnya. Contohnya, selanjutnya tampuk pimpinan kerajaan Kuripan dan Daha dikendalikan oleh Raden Inu Kertapati bersama-sama dengan permaisurinya Galuh Cendrakirana. 3. Majas gaya bahasa. Dalam teks hikayat terdapat 5 majas gaya bahasa. Namun dalam teks hikayat yang berjudul Hikayat pada Panji Semirang ini hanya terdapat 4 majas saja, di antaranya 1. Antonomasia, ciri khas atau sifat menonjol. Contoh, putra Raja Geleng yang gila puja dan sanjung itu. 2. Hiperbola, berlebihan. Contohnya, sejak itulah ia merasa bahwa hidup di istana merupakan hidup di bara api. 3. Personifikasi, benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, setelah merintis hutan dan gunung, sampailah mereka ke pertapaan Biku Gandasari di Gunung Wales. Metafora, perbandingan langsung. Contoh, mendengar berita ini, Galuh Ajeng sangat teriris hatinya dan menangislah ia melihat keadaan ini. Itulah pembahasan dari kaidah kebahasaan teks hikayat Panji Semirang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.